Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para bapak dan ibu dosen dan para pengajar serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Mari kita panjatkan rasa syukur karena kita dapat melaksanakan pertemuan ini dalam keadaan sehat. Kesempatan ini menjadi ruang penting bagi kita untuk memahami perkembangan mahasiswa, tidak hanya dari sisi akademiknya, tetapi juga dari sisi kondisi mental dan emosional mereka. Para hadirin, kita akan bahas mengenai dampak dari nilai rendah pada tugas terhadap kesehatan mental mahasiswa. Ya, hadirin yang saya hormati, kegiatan mahasiswa bukan hanya untuk menerima materi kuliah, mengerjakan tugas, atau mengikuti ujian. Mereka juga perlu membangun diri. Mereka belajar mengenali kemampuan, membentuk karakter, dan mempersiapkan masa depan mereka. Dalam proses itu, tak jarang mereka menghadapi hambatan, tekanan, dan tantangan yang tidak selalu terlihat dari permukaan. Salah satu tantangan tersebut adalah nilai rendah pada tugas yang mereka kerjakan. Nilai rendah bukan hanya tentang angka. Bagi mahasiswa, nilai rendah adalah pukulan terhadap kepercayaan diri. Ada yang mampu melewatinya dengan cara bangkit, namun ada pula yang menyimpannya dalam hati, membiarkan berkembang menjadi tekanan yang mempengaruhi motivasi, semangat belajar, bahkan kondisi mental mereka. Sebenarnya, tidak semua mahasiswa dari latar belakang dan kondisi yang sama. Ada juga mahasiswa yang mampu menyelesaikan tugas mereka dengan cepat karena ia memiliki waktu belajar yang cukup. Ada pula yang harus membagi waktu dengan pekerjaan, kebutuhan keluarga, atau tanggung jawab sosial lainnya. Ada mahasiswa yang memiliki akses belajar lengkap, sementara yang lain belajar dengan fasilitas terbatas. Ada yang berbeda dalam kondisi emosional stabilnya, dan pula yang sedang berjuang dengan kecemasan, tekanan keluarga, atau bahkan kesepian. Dalam konteks inilah nilai rendah dapat menjadi pemicu munculnya rasa kecewa yang mendalam, hilangnya keyakinan diri, ketakutan untuk mencoba lagi, dan dalam beberapa keadaan, keinginan untuk menjauh dari lingkungan akademik. Seringkali kita menjumpai mahasiswa yang mengikuti proses belajar secara daring, namun tampak semakin menjauh dari keterlibatan akademik. Mereka hadir dalam ruang kuliah virtual, tetapi tidak benar-benar hadir interaksi dalam pembelajaran. Nama akun tercatat, tetapi suara, ide, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat perlahan menghilang. Perubahan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada beban mental yang sangat mereka pikul, yang mungkin tidak terlihat tetapi terasa bagi mereka. Mahasiswa mengerjakan tugas dengan penuh usaha, mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga, serta tanggung jawab yang lain. Namun hasil nilai yang mereka terima tidak sesuai harapan. Dari sudut pandang pengajar, penilaian yang diberikan berdasarkan pada standar akademik yang objektif. Namun, dari perspektif mahasiswa yang belajar mandiri dari jarak jauh, nilai tersebut sering dianggap sebagai penilai atas kemampuan dirinya, bahkan berkembang penilaian mereka dengan harga dirinya. Hadirin sekalian, pada bagian ini saya ingin mengajak kita merenung sejenak. Apakah kita pernah menemui mahasiswa yang sebenarnya mampu, tetapi terlihat terus menahan diri, seperti tidak berani mengekspresikan pendapat atau memulai percakapan? Jika pernah, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut mengalami rasa tidak percaya diri yang berasal dari pengalaman akademik yang membuatnya merasa kurang atau gagal. Dan inilah pentingnya kita memberikan umpan balik yang membangun. Nilai menjadi alat pengukur, namun umpan balik adalah jembatan antara kegagalan dan kemajuan. Umpan balik adalah bukti bahwa mahasiswa tidak ditinggalkan sendirian dengan kekurangannya. Kesehatan mental mahasiswa bukan hanya urusan pribadi mereka. Ia adalah bagian dari iklim pembelajaran. Ketika suasana akademik dipenuhi tekanan tanpa dukungan, maka yang berkembang adalah ketakutan, bukan kemajuan.
Tetapi ketika suasana akademik memberikan ruang untuk mencoba, salah, belajar, dan memperbaiki, maka yang akan tumbuh adalah ketangguhan dan keyakinan diri. Hadirin yang saya hormati, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung, lebih terbuka, dan lebih manusiawi. Lingkungan yang menghargai proses, bukan hanya hasil. Lingkungan yang mendorong keberanian untuk mencoba, bukan menumbuhkan ketakutan atau kegagalan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk membimbing generasi penerus dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.